Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mempelajari bagaimana cara membuat data spasial menggunakan Google Earth. Baik, sebelumnya kita pahami dulu bahwa data spasial itu adalah data yang menunjukkan lokasi dan posisi geografis dari suatu objek atau fenomena di permukaan. Data ini biasanya dikaitkan dengan koordinat seperti garis lintang dan bujur, dan bisa berupa representasi dari bentuk peta, gambar satelit, atau data geospasial lain. Itulah data spasial. Jadi bagaimana caranya kita menghimpun data di lapangan, tetapi di data itu sudah mengandung koordinat posisi di permukaan. Tentu yang pertama sekali pastikan di laptop atau di PC Anda sudah ada program Google Earth. Kalau belum, silakan di-download secara gratis. Sekarang kita buka Google Earth. Oke, ya. Ini adalah Google Earth. Kemudian kita perlu kenali dulu toolbar yang ada di Google Earth di bagian di sini ya. Ini karena kita akan menggunakan tools ini. Tidak, nanti kita akan menggunakan 3 tools ini. Yang pertama adalah point, data berupa titik, berupa objek, bangunan, dan lain-lain. Kemudian nanti kita akan gunakan data berupa poligon, yaitu kawasan, penggunaan lahan, land use, zona, wilayah, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, kita akan gunakan data berupa garis. Garis adalah tools yang untuk membuat garis. Digunakan untuk membuat data berbentuk garis seperti batas, rute, jalan, lintasan, jaringan, jalur, dan lain sebagainya. Pertama sekali kita akan menggunakan dan menjelaskan tools yang terdapat pada bagian atas ini. Yang pertama adalah point. Point adalah tools untuk membuat titik, digunakan untuk mendata objek, tempat, bangunan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah poligon. Poligon adalah tools untuk membuat poligon, ruang datar, digunakan untuk membuat data keruangan seperti zona, kawasan, wilayah, penggunaan lahan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah garis atau line. Tools untuk membuat garis, digunakan untuk membuat data berbentuk garis seperti jalan, sungai, batas wilayah, rute, lintasan, jaringan, jalur, dan lain sebagainya. Jadi nanti di lapangan itu kita akan mendapatkan data spasial berupa titik, berupa poligon, berupa garis. Kemudian langkah yang kedua kita perbesar kawasan atau wilayah yang mau kita buatkan data spasial. Sama sekali tetapkan dulu wilayah muka bumi, rupa bumi atau citra yang akan dibuatkan di data atau diambil data spasial. Untuk membatasi ruang lingkup wilayah yang akan diambil datanya, kita dapat memasukkan delineasi batas wilayah seperti garis kuning ini. Kalau belum ada, silakan diambil di data batas wilayah yang sudah ada.
baik itu basisnya desa, basisnya kabupaten ataupun provinsi. Kita di sini akan mencoba dengan basis wilayah desa. Tentu yang kita ambil adalah data desa. Setelah menentukan ruang lingkup wilayah, maka silakan dilakukan digitasi data spasial yang Anda butuhkan sesuai dengan penampakan rupa bumi di Google Earth. Apakah berupa titik, apakah berupa garis, ataupun berupa poligon dengan langkah-langkah sebagai titik. Yang pertama, klik kanan di tempat sementara. Berarti di sini ya, klik kanan. Kemudian tambahkan dulu ya, kita buat folder dulu, folder baru. Umpamanya kita mau pertama kita coba untuk membuat data berupa titik. Kalau berupa di titik berarti tempat, atau di sini kita coba data sarana kesehatan, sama. Oke, maka sudah ada folder berupa sarana kesehatan. Zoom, silakan di zoom wilayah yang mau diambil data spasialnya. Ya, ini sudah ada. Silakan umpama tulis nama sarana prasarana yang baru seperti Posyandu. Kemudian geser titik ini ke tempat yang di mana posisi Posyandu itu. Oke. Kemudian apabila kita ingin merubah ikon, bisa kita rubah. Namanya kita mau memakai ikon ini. Oke. Kemudian kita ya, berarti Posyandu sudah masuk. Kemudian yang kita klik sekali lagi untuk objek yang lainnya. Contohnya kita di sini Puskesdes ya. Kemudian kita pindahkan. Pokoknya Puskesdesnya ada di bagian sini atau bagian sini, anggap saja ya. Kita klik OK ya. Apabila masih ada sarana prasarana lain seperti sarana ekonomi, kita tambahkan dulu foldernya. Kemudian kita ketik sarana ekonomi. Oke kan? Contoh sarana ekonomi di sini ada pasar ya. Kita klik di sini ada pasar. Kita ketik pasar. Oke. Di sini kita tambahkan lagi. Kemudian di sini ada BUMDes, posisi BUMDes di sini. Kemudian kita bikin BUMDes. Oke. Kemudian mungkin masih ada. Contohnya di sini ada warung. Ini ada umpamanya warung. Warung sembako. Kemudian di sini ada pangkalan gas, contoh ya, pangkalan gas. Oke. Dan seterusnya. Kemudian umpamanya kita mau memasukkan tempat bisa di sini ada satu lagi ya. Namanya ini masih di sini, ada di sini. Ini ada rumah makan. Ya, di sini ada rumah makan. Maka kita ketik rumah makan. Kemudian ya, di sini ada tempat wisata. Pas ya, tempat wisata.
tempat wisata, dan seterusnya. Oke, ini sudah. Kemudian ini contoh data spasial titik dalam bentuk. Selanjutnya kita coba buat data dalam bentuk polygon. Pertama kita coba ya, kita tambahkan ini folder. Kemudian untuk folder yang kedua kita buat penggunaan lahan. Oke, tidak ada ya penggunaan. Pertama mau kita lakukan digitasi di bagian ini, bagian ini. Berarti kita tinggal buat klik polygon. Ini kita memberi nama lahan hutan. Kemudian kita coba buat delinasi. Ya, mulai dari sini titik pertama ditarik ke patok kedua, ditarik ke patok ketiga, tarik ke patok keempat, tarik ke patok kelima, patok 6, patok 7, terusnya sampai ke patok terakhir kembali ke titik ini ya. Jadi kalau ada bahagian yang masih belum tepat tinggal digeser-geser saja patok ya, begini geser ya, ini geser ke nah, ini geser ke sini, geser ke sini, tekan di betulkan. Kalau salah tinggal di delete saja ya, di delete, kemudian ini ditarik. Kalau kebanyakan titik dan ternyata titik yang banyak itu salah, tinggal di delete saja. Klik dulu, kalau sudah biru seperti itu tinggal digeser atau tinggal di delete kalau menghilangkan titik patok. Pembetulan. Kalau sudah betul ya, dengan kondisi rupa buminya, silakan. Ini masih ada isi ya. Kalau kita ingin menghilangkan isi dan dalam bentuk transparan, kita tekan sel warna. Kemudian isinya, ini warna garis, yang ini warna area, berarti kita mengosongkan isinya. Ini tinggal dinolkan saja. Atau tetap 100. Kalau mau ganti warna, silakan diklik warna. Oke, ya, berarti ini diklik di sini warna, silakan diganti warna. Tapi kalau mau di nolkan juga boleh. 0 berarti transparan ya. Atau mau diturunkan 10% atau 50%. Oke ya, ini anggap saja ini 50%. Oke. Biar kelihatan mana yang sudah kita eliminasi, mana belum. Oke, hutan. Kemudian tinggal menambah yang lain, contohnya anggap di sini ya, kita coba cari di kebun semua, kebun sawit. Nah ini ya, anggap di sini ada lahan pertanian. Ya, anggap di sini ada lahan pertanian, tinggal diklik, kemudian pertanian, hortikultura. Ya, tinggal dibuat delinasinya. Sudah oke. Ini lagi ada horti lagi, silakan tambahkan pertanian horti. Kalau bikin kode 2 juga boleh. Satu lagi. Oke. Dan ada kebun lagi ini. Contoh ya. Silakan Anda buat sesuai dengan nama lahan. Ini ada lagi.
dan seterusnya. Seperti begini. Ini sudah lahan. Kemudian sisanya adalah kebunan sawit. Ya. Jadi kita buat. Oke, jangan lupa disimpan untuk sementara. Ini penyimpanan sementara biar pekerjaannya tidak hilang. Kemudian selesai dalam bentuk poligon. Kemudian yang ketiga, kita mau buat dalam bentuk garis. Kita buat folder baru. Kita mau bikin umpamanya jalan. Oke, jalannya akan kita silakan pilih. Tapi ini adalah jalan pertama, kita buat jalan poros desa, contoh ya. Jalan poros desa kita sambungkan ini, jadi kita buat nama dulu jalan poros desa. Hingga kita buat digitasi jalannya. Berarti sudah keluar di daerah, tidak keluar desa, lah apa-apa, kita cukupkan. Kemudian kita klik OK. Ya. Atau kita mau perbesar. Ya. Ini, kalau ingin merubah dari sini warnanya, ukurannya, silakan diklik properties atau di style warna dulu. Tapi warnanya kita bikin merah. Kemudian ini kita bikin 2. Oke. Kita bikin merah. Oke, ini. Kemudian kita lanjutkan pembuatan jalannya. Ini jalannya. Buat jalur 1, tambah lagi jalur 2, ya. Ini ya, sudah selesai semua. Ini ya, jalur. Ini contoh saja, berarti kita sudah dapat membuat satu dalam bentuk poin, yang kedua dalam bentuk poligon, yang ketiga dalam bentuk graf. Langkah selanjutnya adalah bagaimana seluruh data ini, baik data dalam bentuk poin yang merupakan titik sarana kesehatan, titik sarana ekonomi, kemudian data kawasan atau data pengguna lahan, data zona pengguna lahan, kemudian jalan dalam bentuk garis bisa disimpan
dikonversi dan olah di aplikasi. Ya. Pertama kita coba bagaimana cara. Seluruh data tadi sudah kita klasifikasikan berdasarkan folder. Tinggal kita menyimpannya dengan cara klik kanan di folder yang tersebut, kemudian klik simpan sebagai, kemudian tentukan lokasi penyimpanan di folder tertentu yang khusus, pertama folder itu untuk menyimpan data KML, ya. Tinggal kita ini dirubah eksekusi filenya dalam KML, sarana kesehatan. Itu juga dengan ekonomi, simpan sebagai sarana ekonomi dalam bentuk KML, penggunaan lahan, simpan sebagai, lokasinya di folder KML, namanya penggunaan lahan, kemudian filenya adalah tipenya KML, jalan juga begitu, kemudian disimpan sebagai tipenya KML, namanya jalan, tempatnya di KML. Ini kita cek kita seluruh tadi sudah masuk, ini ada jalan, ada bangunan seperti ini. Selanjutnya bagaimana data-data ini kita konversi ke dalam aplikasi pemetaan seperti di kota dan ditampilkan ke layout peta. Kita lanjutkan ke di materi berikut. Terima kasih.